beberapa dekade terakhir, PlayStation telah menjadi nama yang dikenal luas. Sejak diperkenalkannya PlayStation 1, Sony telah menjadi yang teratas di pasar game. Namun, bagaimana mereka berhasil melakukan ini bahkan dengan konsol pertama mereka? Dan apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan posisi teratas itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu kembali ke tempat semuanya dimulai pada tahun 1988. Insinyur Sony Ken Kutaragi, yang juga dikenal sebagai Bapak PlayStation, ingin mulai mengerjakan video game setelah melihat putrinya bermain game di Super Nintendo. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk membuat CD add-on untuk konsol ini. Ia memperkirakan CD akan menggantikan cartridge dan melihat ini sebagai peluang besar bagi Nintendo. Setelah mendapat dukungan dari presiden perusahaan Sony Nobuo Oga, Kutaragi menyampaikan idenya kepada Nintendo. Perusahaan tersebut awalnya tidak terlalu tertarik, tetapi akhirnya mengizinkan Kutaragi dan Sony untuk mendesain add-on, serta konsol yang memiliki slot cartridge dan drive CD bawaan. Konsol ini, yang tidak pernah melewati fase prototipe, sekarang dikenal sebagai Nintendo PlayStation. Namun, Nintendo melihat bahwa berdasarkan perjanjian dengan Sony, mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan darinya. Jadi mereka memutuskan untuk mundur dari Sony dan bermitra dengan Philips berdasarkan kontrak yang lebih menguntungkan. Karena itu, Sony beralih ke Sega untuk bermitra. Tetapi akhirnya ditolak juga. Karena menurut Sega, Sony tidak tahu banyak tentang industri tersebut. Karena tentu saja, Sega adalah perusahaan yang paling memenuhi syarat untuk membuat klaim tersebut. Setelah itu, Sony dan Nintendo masih bernegosiasi tentang Nintendo PlayStation. Namun, Kutaragi berpendapat bahwa kesepakatan dengan Nintendo tidak akan pernah berhasil, dan yakin bahwa Sony akan dapat membuat konsol mereka sendiri. Dan dia dan Nobuo Oga, yang telah mendukungnya selama bertahun-tahun, memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan Nintendo pada tahun 1992, dan pengembangan PlayStation asli pun dimulai. Setelah proyek tersebut mendapat lampu hijau dan pengembangan berlanjut, Sony harus mencari pengembang untuk membuat game untuk sistem tersebut, karena mereka belum memiliki pengembang internal. Jadi, mereka menyampaikan ide mereka kepada ratusan pengembang dan mendapat dukungan dari banyak pengembang. Salah satu alasan besarnya adalah kenyataan bahwa PlayStation adalah CD. Ini berarti jauh lebih mudah dan murah untuk memproduksi game untuknya, dibandingkan dengan konsol berbasis cartridge pada saat itu. Sony juga tidak lebih mengutamakan produknya sendiri daripada produk pihak ketiga. Tidak seperti Nintendo, yang lebih mengutamakan game mereka sendiri. Selain itu, Sony memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada para pengembang, dan membuatnya semudah mungkin bagi mereka untuk mengembangkan konsol. Seperti EA, Ubisoft, dan bahkan Squaresoft, yang sebelumnya terkait erat dengan Nintendo. Tidak hanya itu, pemasarannya juga brilian. Sebelum PlayStation diluncurkan di Amerika Utara dan Eropa, Sony memperkenalkan konsol mereka di 1995. Sega juga hadir dan mengumumkan bahwa konsol Saturn baru mereka akan segera dirilis dengan harga $399. Sony menjadi yang berikutnya yang hadir. Dan ya, inilah yang terjadi. $299. PlayStation menjadi sukses besar sejak awal. Itu benar-benar mendominasi Sega. Dalam 2 hari pertama peluncurannya di Amerika Utara, sistem penjualannya sama banyaknya dengan penjualan Saturn dalam 5 bulan, dan terus terjual sepanjang masa pakainya. Ketika Nintendo 64 dirilis pada tahun 1996, PlayStation memang menghadapi persaingan, terutama pada periode setelah peluncuran Nintendo 64. Namun karena Sony memiliki lebih banyak pengembang di belakangnya, dan dapat mengeluarkan game seolah-olah itu bukan apa-apa. Dan karena PlayStation lebih murah daripada Nintendo 64, Sony akhirnya mendominasi Nintendo juga. Setelah merilis controller baru dan model baru yang disebut PlayStation 1, PlayStation menjadi konsol pertama yang terjual lebih dari 100 juta unit, meninggalkan Nintendo dan Sega, dengan penjualan masing-masing sekitar 33 dan 9 juta unit. Dan Nintendo, tentu saja, merasakan hal itu. Sekarang, bagaimana Sony menindaklanjuti kesuksesan mereka dalam menciptakan konsol yang paling banyak terjual sepanjang masa pada saat itu? Tentu saja dengan menciptakan konsol yang paling banyak terjual sepanjang masa saat ini.
Setelah merilis PS1, Kutarage langsung mulai mengerjakan konsol berikutnya. Pada tahun 1997, pers telah melaporkan bahwa PlayStation baru sedang dalam pengembangan dan akan menyertakan kompatibilitas mundur dengan PS1, pemutar DVD, dan konektivitas internet. Ketika konsol diluncurkan pada bulan Maret 2000, konektivitas internet tidak lagi terpasang pada sistem, tetapi masih memiliki sarana untuk memutar DVD dan game PS1. Ini adalah langkah yang sangat cerdas oleh Sony, karena ini berarti bahwa pasar untuk PS2 sangat besar. Selain itu, pada saat peluncuran, konsol hanya akan berharga $299, yang lebih murah daripada kebanyakan pemutar DVD mandiri pada saat itu. Ini membuat PS2 menjadi pilihan yang tepat untuk dibeli karena Anda bisa memutar DVD dan bermain game. Kompatibilitas mundur juga berarti orang-orang dapat memainkan game lama mereka, membuat PS2 lebih berguna saat diluncurkan. Dalam hal game yang diluncurkan, Sony memiliki awal yang cukup baik. Tekken dan Ridge Racer merupakan beberapa waralaba PS1 yang paling disukai. Mendapatkan game baru tepat saat peluncuran PS2, yang langsung memperkuat posisinya. Ketika Gran Turismo 3 diluncurkan, sequel dari game yang paling banyak terjual di PS1. Beberapa bulan kemudian, jajaran game PlayStation tampak lebih kuat dan menjadi lebih baik sekitar musim liburan tahun 2001. Sega telah merilis Dreamcast mereka 1 tahun sebelum PlayStation 2, sebagai upaya terakhir untuk tetap bertahan di industri setelah kegagalan Saturn. Mereka sebenarnya cukup sukses di tahun pertama, tetapi setelah PS2 masuk ke pasaran, Sega semakin mengalami masalah keuangan dan menyadari bahwa mereka tidak dapat terus bersaing dengan Sony. Maka pada bulan Maret 2001, mereka mengumumkan bahwa Dreamcast akan dihentikan. Perusahaan yang awalnya menolak bekerja sama dengan Sony karena kurangnya pengalaman dalam industri ini, terpaksa berhenti memproduksi konsol 1 dekade setelah penolakan tersebut. Pensiunnya Sega dari produksi konsol berarti bahwa PS2 adalah satu-satunya konsol generasi ke-6 yang ada di pasaran untuk sementara waktu dan persaingan dari Nintendo dan pesaing yang baru berdiri Microsoft baru muncul pada akhir tahun 2001. Ini berarti PS2 sudah memiliki basis instalasi yang besar dibandingkan dengan para pesaingnya. Karena itu, dukungan DVD aslinya, kemampuan daring yang ditambahkan kemudian, dan banyak sekali permainan yang menakjubkan, termasuk Ratchet & Clank, Metal Gear Solid dan God of War, PlayStation berhasil menghancurkan pesaingnya, mengalahkan GameCube dan Xbox yang digabungkan dengan lebih dari 100 juta unit. Tapi bagaimana dengan perangkat genggam? Pada tahun 2004, Sony mulai merambah pasar perangkat genggam di industri game. Mereka telah merilis perangkat genggam kecil hanya di Jepang yang disebut Pocket Station pada tahun 1999. Tetapi pada tahun 2004, perangkat genggam seri pertama mereka yang disebut PlayStation Portable dirilis. Itu dimaksudkan untuk menantang dominasi Nintendo di sisi perangkat genggam. Pesaing utamanya adalah Nintendo DS, yang akhirnya mengalahkan penjualan PSP dengan selisih yang cukup signifikan. Meskipun demikian, upaya pertama Sony dalam perangkat genggam dapat dianggap sebagai kesuksesan besar, menjual lebih dari 80 juta unit selama masa pakainya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa itu adalah sistem yang sangat berbeda dari DS, yang berfokus pada grafis seperti PS2 dan tujuan multimedia. Oleh karena itu, target audiensnya sangat berbeda dengan Nintendo, yang sebagian besar terdiri dari permainan kasual. Oleh karena itu, DS terjual lebih banyak. Tetapi tetap saja, Anda tidak dapat mengalahkan pemasaran PSP itu. Kembali ke konsol rumah. Setelah merilis PlayStation 3 pada tahun 2006, Sony berada dalam posisi yang cukup tidak menguntungkan. Setahun sebelumnya, Microsoft telah beralih ke permainan HD dengan Xbox 360, yang berarti mereka memiliki keunggulan yang cukup baik atas Sony. Nintendo telah memutuskan untuk mencoba dan menarik minat audiens yang lebih kasual, seperti dengan perangkat genggam mereka, dan memperkenalkan Wii. Ini akan menjadi pemenang generasi konsol ini. Tetapi konsol ini, tentu saja, sangat berbeda dengan PS3. Dan karena alasan itu mungkin tidak menjadi pesaing langsungnya. Pertempuran sesungguhnya kali ini adalah dengan Xbox, dan Sony harus mengejar ketertinggalan. Saat diluncurkan, PS3 berharga $5 hingga $600, tergantung model yang Anda pilih. Dengan Xbox yang hanya seharga $400.
Harga PS3 yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa banyak sekali fitur yang disertakan dalam konsol tersebut. Seperti misalnya, pemutar Blu-ray, dan kompatibilitas mundur untuk game PS1 dan PS2. Semua fitur ini berarti bahwa Sony benar-benar merugi pada sistem tersebut pada tahun-tahun pertama. Beruntung bagi Sony, mereka menemukan cara untuk memangkas biaya produksi. Dan konsol tersebut mulai menghasilkan keuntungan pada akhir tahun 2008. Penjualan Microsoft terus meningkat pada titik ini, dan masih jauh di depan Sony. Ketika Sony memperkenalkan model kedua PS3 mereka, yang disebut PS3 Slim, dan melakukan perubahan merek secara menyeluruh pada tahun 2009, mereka mulai mendapatkan tempat. Model Slim menghilangkan kompatibilitas mundur PS2, tetapi menjadi jauh lebih kecil dan mendapatkan banyak peningkatan kualitas hidup. Penjualan konsol tersebut mengalami peningkatan besar, dan Sony semakin mendekati Microsoft. Pada tahun 2012, Sony merilis versi terakhir konsol mereka, yang disebut PS3 Super Slim. Model ini bahkan lebih murah daripada model Slim, dan karena itu diterima dengan cukup baik. Setelah semua revisi dan game hebat yang mereka keluarkan, Sony masih berhasil menyalip Microsoft dalam penjualan. Meskipun Sony memiliki awal yang sangat buruk untuk generasi tersebut, inovasi dan keputusan cerdas mereka seputar pemasaran dan pencitraan merek menyebabkan mereka tetap menciptakan konsol HD terlaris pada generasi tersebut. PlayStation Vita yang diluncurkan pada tahun 2011 sebagai tindak lanjut dari PSP, terlalu banyak yang menghambatnya. Meskipun game-game pada platform tersebut tampak sangat bagus untuk perangkat genggam, banyak yang menganggap Vita cukup mengecewakan. Ini berarti Vita tidak berkinerja seperti yang diharapkan Sony. Hanya terjual sekitar 60 juta unit, dibandingkan dengan 80 juta unit PSP yang terjual. Sony juga merilis PlayStation TV sehari sebelum konsol rumah utama mereka berikutnya. Itu adalah kotak streaming wannabe yang memainkan game PlayStation Vita seharga $99 saat dirilis. Kedengarannya tidak buruk. Sampai Anda menyadari itu hanya kompatibel dengan beberapa game Vita, dan Anda tidak dapat menggunakan aplikasi streaming seperti Netflix. Sehari setelah itu, Sony merilis konsol rumah baru mereka untuk generasi ke-7, PS4. Sedangkan Microsoft justru mengacaukan pemasaran konsol baru mereka sendiri, dengan berfokus pada multimedia dan Wii U. Panggung telah disiapkan bagi Sony untuk mendominasi perang konsol sekali lagi. Kontrolernya jauh lebih baik daripada PS3 mereka. Konsolnya lebih bertenaga daripada Xbox One. Dan harganya $100 lebih murah. Sony meninggalkan Microsoft di belakang dalam beberapa tahun pertama setelah peluncuran. Menjual lebih dari 50 juta unit dalam waktu sekitar 4 tahun. Mengingat Xbox One menjual sebanyak itu sepanjang masa pakainya, itu sudah cukup menggambarkan betapa bagusnya PS4 sebenarnya. Dan jika Anda menginginkan game yang bagus, PS4 adalah sistem yang tepat untuk Anda. Beberapa game eksklusif, seperti Uncharted 4, God of War, Spider-Man, Last of Us Part 2, Persona 5, Detroit Become Human, Horizon Zero Dawn. Ada begitu banyak game eksklusif. Ini bisa dibilang generasi terkuat PlayStation dalam hal game eksklusif. Dan mengingat sebelumnya sudah ada beberapa game eksklusif hebat, tidak heran jika PS4 memenangkan generasi ini. Total lebih dari 117 juta unit telah terjual hingga saat ini, menjadikan PS4 konsol terlaris kedua Sony. Dan jumlahnya mungkin akan terus bertambah, karena PS4 masih dijual sebagai sistem permainan murah saat ini. Pada bulan November 2020, Sony merilis PS5 sebagai konsol utama mereka. Dan sejak dirilis, konsol ini sangat diminati. PS5 telah terjual lebih dari 52 juta unit, hampir 2 kali lipat dari penjualan Xbox Series X dan S. Dan sekarang Microsoft akan merilis beberapa dari sedikit game eksklusif mereka di PS5 dan Switch juga. Sony telah membangun warisan yang luar biasa dengan merek PlayStation-nya, yang mulai dikenal luas pada tahun 90-an, dan masih memiliki semua kehebohan seputar merek tersebut hingga saat ini.
Dan yang dulunya merupakan perusahaan yang tidak diunggulkan karena gagal bekerja sama dengan perusahaan besar, sekarang menjadi salah satu perusahaan yang paling dihormati dan sukses dalam sejarah video game. Lalu, kapan kamu mulai mengenal game konsol? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka, terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.